Oke, kita mulai ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tauhid. Sekarang bab qaulillahi ta'ala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta. Oke, ketemu. Kata Allah, innaka, sesungguhnya engkau sini siapa ya? Nabi Muhammad SAW. La tahdi, tidak dapat memberi petunjuk kepada man ahbabata, kepada orang yang engkau cintai. Ini kesempurnaan ayatnya. Walakinnallaha, akan tetapi Allah yahdi man yasha, memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih mengetahui siapa yang berhak mendapat petunjuk. Nah, ini ayat ini berhubungan dengan Nabi waktu mendatangi Abu Thalib ketika di penghujung hidupnya itu disuruh ngucapin la ilaha illallah, tapi gak mau, kan? Dikasihin sama Allah, kamu gak berhak memberi petunjuk kepada siapa yang kau cinta. Ini perlu diingat, petunjuk hidayah itu ya, hidayah itu ada dua macam. Yang pertama hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu membimbing. Yang kedua hidayah taufik. Nah, hidayah irsyad sifatnya bimbingan. Itu seperti kita ngajak orang, yuk sholat, yuk ngaji. Nah, ini manusia bisa, ya. Yang nggak bisa itu hidayah taufik. Ya, ini sesuai dengan ayat ini. Nabi aja nggak bisa ngasih petunjuk kepada pamannya Abu Thalib yang sangat cintai. Kata Allah, Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dari sini tahu ya, hidayah itu mahal harganya, karena itu kehendak Allah. Sini buatin aja dulu, buatin aja. Jadi hanya orang-orang pilihan yang mendapat hidayah Allah. Karena bagaimana bisa Abu Thalib terhadap Nabi, bagaimana kurang cintanya, dari kecil dirawat, diasuh, dilindungi. Dari kecil tuh usia 9 tahun tuh udah diketahui tanda-tanda kenabian, disuruh bawa pulang sama Naufal bin Waraqah itu, pendeta yang beriman itu, suruh bawa pulang sama Abu Thalib, bawa pulang. Kalau ketahuan orang-orang Yahudi dibunuh. Dari kecil sampai besar dilindungi sama Bluetooth connected. Abu Thalib. Nah, kemudian Nabi berharap Abu Thalib di penghujung ayatnya bisa masuk Islam, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Allah tegaskan di sini, enggak, masalah hidayah itu urusan aku lebih tahu siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang berhak mendapatkan kesesatan. Ya. Ayo, kalau orang udah dikasih hidayah, Allah dirawat itu hidayah, sebelum nanti sebentar beriman, sebentar kafir, nanti dikunci hatinya. Tuh, kalau mempermainkan agama, jangan begitu.
Kalau dikasih keimanan, jaga itu keimanan tentang orang-orang. Nah dari sini kok dimasukin ke bab tauhid, apa ya hubungannya? Hubungannya ini sebagai ayat ini sebagai bantahan buat orang-orang yang menyembah kuburan tuh, yang mereka meyakini orang nabi yang udah meninggal itu dan orang-orang soleh bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Nabi aja semasa hidupnya nggak bisa memberi manfaat atau mudarat. Bagaimana ketika mati? Orang mati bisa apa? Nggak bisa apa? Nggak dengar juga nggak bisa. Dengar. Ya. Ya, ruhnya udah nggak ada, udah terpisah sama jasadnya. Nah itu maksud apa namanya ayat ini dibawakan di dalam pembahasan ilmu tauhid, ya. Banyak tuh di kuburan, datengin kuburan wali-wali, ya kan, udah minta doa sama si mayit karena mereka beranggapan si mayit bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Nah itu maksud ayat tadi itu ya. Nah kemudian hadis hadis berikutnya coba dibaca. Baca yang Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dalam Ibnu Musayyab bahwa bapaknya berkata, tatkala Abu Thalib akan meninggal, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya dan saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Maka beliau bersabda kepadanya, ya amikul, la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku dapat membelamu di hadapan Allah. Udah sampai situ doang. Bawahnya tetapi disambut oleh Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sabdanya lagi. Akan tetapi mereka berdua pun mengulang-ulangi kata-katanya itu pula. Maka akhir kata yang diucapkan Abu Thalib bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la astaghfironna laka malam unha anka, sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. semuanya lagi. Bagi tak? Iya, insyaallah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. At-Taubah ayat 113. Satu lagi. Dan mengenai Abu Thalib, Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbaita walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Udah. Ya, fis sahih di dalam kitab sahih maksudnya Sahih Bukhari, an Ibnu Musayyab dari Ibnu Musayyab, an abihi dari bapaknya yakni Al Musayyab. Qala dia berkata, lama hadarat Abu Thalib al wafatu, tatkala telah tiba
apa namanya, wafat Abu Thalib, telah datang itu maksudnya wafatnya Abu Thalib. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW datang kepadanya, datangnya Abu Thalib. Wa indahu, tapi di sisinya ada Abdullah ibnu Abi Umayyah, Abdullah bin Abi Umayyah, wa Abu Jahal, dan Abu Jahal. Faqala lahu, lalu Nabi berkata kepadanya, kepada Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, kul, katakanlah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimatan itu ada satu kata, satu kalimat. Uhajjulaka, aku akan berhujjah untukmu dengannya, dengan kalimat la ilaha illallah itu, indallah, di sisi Allah. Faqala lahu, lalu keduanya, yakni Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, berkata kepada Abu Thalib, atadlubu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tetap mengulangi perkataan itu, maksud dia bilang lagi, kul la ilaha illallah, diulang itu sama Nabi, katakan la ilaha illallah. Fa'ada, lalu kedua juga mengulang lagi, atadlubu an millati Abdul Muttalib, gitu. Bahkan akhiru maqala, lalu akhir apa yang dia katakan, yakni Abdul Muttalib, huwa ala millati Abdul Muttalib. Itu tadi yang akhir kata yang dikatakan oleh Abu Thalib adalah dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Wa aba ayyakula, dan dia Abu Thalib enggan mengatakan la ilaha illallah. Berarti matinya kafir kan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfirunna laka, sungguh aku benar-benar akan memohonkan ampunan untukmu malam unha angka, selama aku tidak dilarang darimu. Fa'anzalallah azza wa jal, lalu Allah azza wa jal menurunkan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka nalin nabiyyi waladzina amanu, tidak patut bagi nabi dan orang-orang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, memohon ampunan untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun dia adalah kerabat dekat. Surah At-Taubah ayat 113. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, lalu menunjukkan tentang Abu Thalib yang tadi itu, innaka la tahdi man ahbabta, sehingga engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa saja yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dialah Allah yang Maha mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini kisah tentang Abu Thalib ketika menjelang sakaratul maut, ya kan? Ketika menjelang sakaratul maut, Nabi datang. Nabi datang supaya paman itu ucapin kalimat la ilaha illallah, ya kan? Kan jaminan itu surga kalau orang bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut itu, maka dijamin masuk surga. Maka Nabi perintah ketika orang sedang sakaratul maut, ditalkin, disuruh ngucapin la ilaha illallah, itu diajarin. Bukan ketika sudah mati,
Ketika sudah mati diajarin la ilaha illallah, tahlil namanya orang-orang bilang. Orang mati mana bisa dengar. Semasa hidupnya aja kadang suruh ngucapin kalimat la ilaha illallah aja susah, bukan main. Apalagi ketika sudah mati. Tuh. Jadi yang benar itu ketika sakaratul maut ditalkin tuh sebanyak-banyak ya kalimat la ilaha illallah. Iya kan? Bukan kita berprasangka buruk bahwa si calon mayit ini akan mati, bukan, tapi kita bisa tahu tuh tanda-tanda, harus tahu tanda-tanda sakaratul maut. Biasanya kalau dia biasa ini tahu ya ciri-cirinya. Tapi yang biasa apa yang biasa ngelihat ini boleh lah ini suka lihat. Saya pernah. Nggak nanya boleh lah satu-satu dong. Boleh lah ini. Buat orang sakaratul maut biasa nggak Ustaz? Biasanya gimana? Ah? Lihat. Belum. Napasnya beda Pak. Napasnya beda Pak. Matanya udah nggak bisa ngeliat kita. Iya. Buka matanya, tapi matanya Kosong. kosong, nggak ada. Tatapannya kosong. Tatapannya kosong. Nah itu. Nggak bisa Jadi bicara, udah nggak bisa bicara. iya. Jadi memang ada tanda-tandanya gitu ya. Sebelum ini diingat-ingat ya tentang masalah talak ini. Sebelum apa namanya? Nyawa udah sampai di kerongkongan itu. Itu kan masih di bawah itu kan. Itu masih ada kesempatan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuh, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Kalau di kerongkongan udah nggak bisa lagi. Pintu tempat udah ditutup. Tuh, ya kan? Kalau belum sampai sini bisa talqin. Ditalkin maksudnya tetap supaya si yang sakaratul maut ini Nyebut. mengikuti apa yang kita ucapin ya. Ya talqin kan begitu namanya, mendikte. Dikte, ngajari ya. Ngajarin supaya orang mengucapkan apa yang kita ucapkan. Tuh. Ya kan? Ya. Jadi kalau orang bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka jaminannya surga. Perkara yang mudah apa enggak nih? Bisa ngucapin la ilaha illallah? Enggak. Bukan perkara yang mudah. Semua butuh kebiasaan. Jadi memang kita semasa hidup harus membiasakan diri itu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya kan? Pengen tidur atau yang lain itu. Ya. Supaya kita terbiasa. Nah, kembali ke pembahasannya ya. Ketika Nabi menyuruh paman itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal nih, ini dua set, ada berapa ya? Yang hadis ini siapa aja nih? Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, satu lagi siapa ya? Satu lagi Al-Musayyab yang cerita. Oh, Musayyab. Oh yang cerita. Ya. Nah, Ibnul Musayyab. itu anaknya, bapaknya Musayyab. Nah, ya dia yang berkata dua ini nih, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal itu. Nah, lagi dibujuk sama Nabi, disodok sama dua orang ini. Atau gabu amilati Abdul Muthalib, apakah kau nggak suka dengan agama Abdul Muthalib? Abdul Muthalib kan kakeknya Nabi kan, agama kesyirikan. Ya, terus berulang-ulang begitu. Akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan di atas agama Abdul Muthalib. Kenapa ya? Kok nggak mau? Kan tidak beriman. Tahu.
Kalau imannya ada kan? Ya artinya begini, itu kan apa nama itu, Nabi tawarkan supaya Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin sama Nabi di hadapan Allah nanti akan dijamin kalau Ucapin. ngucapin, ya. Terus disodok sama dua orang itu, kenapa ini? Karena ada salah teh, kok nggak mau ngucapin? Kesirikan. Ikutin pemimpinnya. Bukan itu. Tapi bingung tak? Bingung apa gimana tak? Enggak, Hidayah Allah, dapat hidayah Allah. pemimpin kalau di banyak pengikutnya untuk bergeser dari kepemimpinannya itu gengsi. Kayak siapa ceritanya? Raja siapa itu? Firaun. Raja Heraklius waktu itu. Sama ceritanya. Raja Heraklius itu membenarkan apa yang di surat itu, di Sofi-Sofi itu, membenarkan tentang berita yang disampaikan oleh utusan Nabi itu, Abu Sufyan itu kan. Tahu dia Nabi. Nah, kemudian setelah pengikutnya itu melihat ada apa namanya, Raja Heraklius itu berubah seolah-olah mau mengikut kepada Nabi, ditinggalin sama pengikutnya. Nah, setelah tahu Raja Heraklius itu ditinggalin, ngomong, saya tetap dengan pendirian yang apa namanya, ya sudah ada itu maksudnya, tidak menjadi apa namanya, Pengikut Nabi. ikut Nabi. Tuh, kenapa? Gengsi kan? Iya. Menjaga kehormatan. Sama kayak ini. Tuh. Kan kalau Abu Thalib ngucapin la ilaha illallah, dipandang kehormatan itu udah hina tuh oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Tapi lu gak? Itu kan Kayak gitu. Sini aja ya. itu tuh, bener. Ya. Tuh. Nah, kalau untuk kebenaran, ya, mulai keridhaan Allah, jangan gengsi-gengsi. Ya kan? Gengsi kalau di kamus bahasa Indonesia apa ya adanya? Jaga kehormatan. Nongkrong-nongkrong sama teman bawa minuman. Kalau nggak minum kagak enak, gengsi. Mau masuk neraka kok gengsi. Gengsi-gengsian. Buang aja tadi. Neraka digengsi-gengsiin. Jaga kehormatan. Nah itu. Jangan. Tuh. Ya. Deh. Kemudian Abdul enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian Nabi berkata, la astaghfiranna laka. Sungguh aku akan memohonkan ampunan untukmu malam unha angka, selama aku tidak dilarang untukmu, itu kan. Darimu. Terus turun ayat, maka Nabi tidak patut, tidak pantas bagi Nabi walladzina amanu, dan orang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun dia adalah kerabat dekat. Misalkan kita punya saudara kita orang non muslim, orang kafir, ya, orang musyrik, nggak boleh kalau dia mati, ya Allah ampunilah dosa saudaraku ini, nggak boleh. Ini larangannya.
orang selain orang Islam, non Muslim tuh, kalau dia mati nggak boleh didoain, dimohon kita mohon ampunan kepada Allah untuk apa namanya saudara kita misalnya, nggak boleh, ini larangannya. Kalau yang masih hidup Boleh. boleh. Kalau sekaratul maut kan? Apa? Kalau sekaratul maut gimana taklikin supaya dia kan belum itu sebelum di kerongkongan masih itu sebelum di kerongkongan Yang buat yang Ya, masih bisa, masih bisa berarti masih boleh berarti gitu. boleh. Jadi kalau yang masih hidup boleh. Ya. Nah kemudian nakala tahdiman ahbabta, sesungguhnya engkau, ini tentang Abu Thalib, Allah turunkan ayat, sehingga engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, kalau ngajak orang berbuat baik ya harus bijak, jangan dipaksakan kalau belum mau. benar. Ya, namanya kan hidayah taufik itu kan sudah menjadi hak prerogatif Allah, ya kan? Itu. Tapi tetap kita mengingatkan. Tugas kita cuma menyampaikan, mengingatkan. Innama anta muzakir. Sesungguhnya engkau adalah hanyalah pemberi peringatan doang. Jangan mau dah sholat. Mau bilang-bilang lo. Gimana itu? Hah? Jawab, kalau dijawab mau bilang-bilang lo. Jangan dong. Dosa tuh ya. Ya, kalau ada orang yang ngingetin kita bersyukur gitu kan. Kalau masih misalkan sebagai contoh masih belum bisa berbuat, jadi maju deh. Mohon ampun sama Allah. Ya Allah, kenapa aku sendiri berat mau sholat? Jangan dibantah. Kenapa ya, nanti takutnya jadi sombong. Kalau sombong kan nolak kebenaran. Yang kebenaran kan nggak boleh. Nah itu kan. Jadi ajak aja itu orang semampu kita. Kalau pada saat itu belum bisa ikut, ya kan? Ya doain supaya nanti bisa ikut, ya dia naik. Iya, amin. Tuh. Tapi nama kita teman itu kan. Ya ajak juga lah kepada kebaikan. Kalau masuk surga jangan sendiri-sendiri, ya. Rame-rame. Nanti jangan sampai di akhirat misal lagi jalannya, ya kan? Ini jurusan mana? Mau mana? Ono basis sebelah kanan no ngobok nabi mana? Kiri. Ya Pasrah ya. mana dong? Jadi kita ngikut Firaun. Iya. Ya, jadi kita biasakan juga tuh berzikir kalimat la ilaha illallah, ya. Ada sini juga ada apa namanya pelajaran bila Abdul Muthalib, milah itu ajaran agama, itu adalah kesyirikan, menyembah berhala. Kenapa mereka menyembah berhala? Saya tidak beriman. Dan Ya, kurang itu. emang menyembah berhala nggak beriman mereka. Iya, iya. Iya. Udah.
Coba buka surat ini. Surat Az-Zukhruf ayat 22. Ya. Apaan kan? Az-Zukhruf. Oh, Al-Jukhruf. Bukan Aljuria. Itu ya bercanda aja. Gua pilok kamu. Ada. Ayat berapa? 22. Surat berapa? Bos. Semoga Balkolu. coba baca tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balkolu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Tuh ya. Ini alasannya. Alasan orang-orang musyrik menjadi musyrik dan tetap menyembah berhala. Hujah mereka, alasan mereka ini, inna, sesungguhnya kami wajadna mendapati aba'ana itu saat ini bapak-bapak kami, maksudnya nenek moyang kami, anak umat atas satu agama pertama. Ini apa ini? Ikutin apa maksudnya? Masih tidak? Ngikutin tradisi. Bahaya ya. Itu jadinya. Sering. Kalau yang diikutin itu benar. Kalau nggak benar kayak begini, terus dalam kesirikan, bagaimana jadinya? Celaka. Makanya kita beragama itu dengan ilmu, belajar Al-Quran dan hadis, jangan katanya. Kalau dia katanya udah nggak benar. Bahaya ya. Ya bahaya lah. Ini kalau bahasa kita kan ngikutin tradisi. Ini udah jadi tradisi nenek moyang begini. Tuh ya. Tuh. Jadi kalau beribadah, cari perintahnya. Ya agama, ada perintah. Tuh. Kalau ada perintahnya kerjain. Kalau nggak ada perintahnya, jangan. Kalau bicara urusan dunia, cari larangannya dari agama. Ada nggak larangannya? Jadi hukum asal ibadah itu haram dikerjakan kalau ada perintah. Urusan dunia, hukum asal itu boleh dikerjakan kecuali ada larangan, itu kaidah. Jadi kita bisa tahu mana. Kalau urusan ibadah, bukan yang dicari larangannya. Kalau bicara larangannya nggak ada, nambah sholat subuh jadi 8 rakaat juga nggak ada yang dilarang. Mana ada larangannya? Cari aja di hadis. Ada nggak larangan? Nambah rakaat sholat, Boleh. nggak larangannya di hadis. Nggak ada. Nggak ada.
Ada perintah. Terus bagaimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena memang nggak ada perintahnya, jadi bukan yang dicari larangannya. Kalau bicara urusan ibadah, keliru. Ya. Ya, kemudian yang tadi itu penting tuh kan, kita beragama jangan ngikuti tradisi. Kita cek langsung kepada Al-Quran dan hadis. Jadi ini kita mengaji jadi tahu. Kalau nggak ngaji, nggak tahu. Iya Bang Uda. Oh, iya, sama juga orang sekolah ya. Bener, Orang sekolah kita nggak tahu satu tambah satu. bener. Itu puisi. Iya, nah ini gimana? Kan penjelasan supaya lo paham gitu kan. Ya, Iya. Yang soalnya kayaknya habisin dulu deh. Iya udah. Habisin dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.